Baik, selamat siang adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah pengauditan dan PDE. Hari ini tanggal 10 Mei 2021 kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menarik yang berjudul Hopkins versus Pricewaterhouse. Ya. Kelompok 12, betul ya, kelompok 12 akan memaparkan kasusnya dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai beberapa pertanyaan yang ada di kasus tersebut. Ya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut kelompok 12 untuk mempresentasikan kasus ini. Ya. Saya persilakan kelompok 12. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi mengenai Hopkins versus Pricewaterhouse. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Rizky Aditya Nugraha dengan NIM/AKIR 121, ada Igusti Made Ganesha Dwi Narayana NIM/AKIR 094, dan saya sendiri Adi Semara Putra dengan NIM/AKIR 109. Adapun sub pembahasan akan kami bawakan, yang pertama ada gugatan Hopkins, yang kedua ada kritik terhadap praktik egg firms, yang ketiga ada keprihatinan pada kemajuan perempuan dan minoritas dalam big egg firms, yang keempat ada pertimbangan Pricewaterhouse terhadap promosi Ann Hopkins menjadi partner, yang kelima ada gugatan perdata Ann Hopkins terhadap PwC, dan yang terakhir ada kasus. Pada tahun 1978, di usianya yang ke-34 tahun, Ann Hopkins merasakan dilema yang harus ia hadapi sebagai wanita pekerja profesional. Hopkins harus membuat pilihan yang dilematis, yaitu mengutamakan keluarga atau karirnya di Thors, Ross dan Company. Hal itu disebabkan oleh adanya aturan di dalam perusahaan bahwa harus ada salah satu di antara dirinya atau suaminya yang meninggalkan jabatan di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, Hopkins mengundurkan diri dari Thors, Ross and Company dan mendapatkan pekerjaan di Pricewaterhouse, tepatnya di Consulting Division atau divisi konsultasi. 4 tahun kemudian, Hopkins menjadi salah satu staf yang dinominasikan untuk menduduki jabatan partner di Pricewaterhouse. Hopkins adalah seorang manajer senior di kantor Washington DC dan merupakan salah satu wanita pada level jabatan tersebut. Selama 4 tahun, Hopkins telah berhasil mendapatkan banyak klien dan menghasilkan $40 juta untuk pendapatan perusahaan. Perkembangan keterampilan klien merupakan kriteria yang dianggap sangat penting dalam keputusan promosi untuk menjadi partner. Berdasarkan kriteria ini, Hopkins berpeluang besar untuk menduduki jabatan sebagai partner di perusahaan. Hopkins tidak mengetahui perihal dirinya dipromosikan menjadi partner. Manajer senior mengatakan bahwa Hopkins akan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut pada tahun berikutnya. Namun beberapa bulan kemudian, Hopkins mengetahui bahwa dirinya dianggap kurang layak untuk menduduki jabatan sebagai partner di perusahaan. Hopkins merasa sangat kecewa, lalu ia mengundurkan diri dari Pricewaterhouse. Tidak lama kemudian, Hopkins mengajukan gugatan perdata atas kegagalan menjadi partner di Pricewaterhouse. Selanjutnya ada gugatan Hopkins. Gugatan Hopkins ini mengingatkan banyak pihak bahwa sejak tahun 1976, Big Egg Firms melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan minoritas. Hal ini telah menjadi perhatian US Senate Subcommittee. Lembaga ini meminta perusahaan yang termasuk dalam Big Egg Firms mengungkapkan kompensasi rata-rata pada partnernya serta informasi jumlah perempuan dan laki-laki bukan kulit putih yang menjadi partner mereka. Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam kelompok Big Egg Firms menanyakan kewenangan Senat untuk menyelidiki praktik yang dianggap privat tersebut. Akhirnya, hanya 6 dari Big Egg Firms yang menyatakan informasi sebagaimana diminta oleh Senat tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan yang tergabung dalam Big Egg Firms ini melaporkan 7
perempuan dan 4 laki-laki dari kelompok minoritas sebagai partner dari total 3.500 orang yang menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya ada kritik terhadap praktik egg firms. Kritik terhadap praktik egg firms yang didasarkan pada penyelidikan pada tahun 1976 memacu penelitian akademis dan pers bisnis untuk mulai memantau kemajuan perempuan dan minoritas dalam big egg firms. Pada tahun 1980-an, ketika gugatan Hopkins terhadap PwC berjalan melalui pengadilan, mereka tidak membuat terobosan signifikan dalam hierarki atas big egg firms. Misalnya, pada tahun 1988, wanita memegang sekitar 3,5% dari posisi partner pada big egg firms, meskipun perusahaan-perusahaan telah mempekerjakan wanita dalam jumlah besar sejak pertengahan 1970. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keprihatinan pada kemajuan perempuan dan minoritas dalam Big Egg Firms. Keprihatinan berlanjut pada kemajuan perempuan dan minoritas dalam Big Egg Firms yang difokuskan pada perhatian profesi akuntan pada gugatan perdata Ann Hopkins terhadap PwC. Meskipun kasus Hopkins hanya menyediakan bukti anekdotal mengenai praktik perusahaan besar akuntansi internasional, perlu dicatat terdapat beberapa alasan. Yang pertama, kasus ini mengungkapkan hasil wawasan ke dalam proses seleksi partnership yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan akuntansi besar. Kedua, kasus ini menunjukkan perlunya untuk menyingkirkan metode penilaian kinerja atas kriteria berbasis gender dalam semua bidang, termasuk bidang profesional. Akhirnya PwC menstimulasi pembahasan bahwa professional firms dapat memfasilitasi keberhasilan karir karyawan perempuan mereka. Next. Ada pertimbangan Pricewaterhouse terhadap promosi Ann Hopkins menjadi partner. Selama tahun 1980-an, partner PwC diminta menominasikan manajer yang telah mereka pertimbangkan untuk menjadi kandidat partner yang giat. Panitia penerimaan PwC mengaku telah mengumpulkan beberapa nominasi kemudian menyediakan daftar nominasi untuk setiap partner dalam perusahaan. Panitia penerimaan meminta para partner untuk menyediakan long form maupun short form dari tiap kandidat nominasi. Biasanya, partner yang telah kenal baik dengan calon hanya memberikan evaluasi long form, sedangkan partner yang memiliki sedikit kenalan atau tidak sama sekali dengan kandidat hanya memberikan evaluasi short form atau tidak dievaluasi sama sekali. Kedua bentuk diperlakukan partner untuk menilai potensi kandidat pada beberapa dimensi skala, termasuk pengembangan kemampuan klien, keterampilan interpersonal, dan keahlian teknik. Next. Gugatan perdata Ann Hopkins terhadap PwC. Pricewaterhouse v. Hopkins adalah sebuah putusan penting oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat mengenai masalah kewajiban pimpinan mengenai diskriminasi seks. Pengadilan mengatakan bahwa pimpinan perusahaan akuntansi Pricewaterhouse harus membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa keputusan mengenai kerja akan tetap sama jika diskriminasi seks tidak terjadi. Kantor akuntan gagal membuktikan bahwa keputusan yang sama tentang penundaan promosi kemitraan Ann Hopkins akan tetap dilakukan tanpa adanya diskriminasi seks. Oleh karena itu, keputusan kerja merupakan diskriminasi seks di mana termuat dalam pasal 7 Undang Hak Sipil tahun 1964. Terdapat dua arti penting dari keputusan Mahkamah Agung. Yang pertama, menetapkan bahwa stereotip gender ditindaklanjuti sebagai diskriminasi seks. Kedua, menegaskan kerangka motif campuran sebagai kerangka pembuktian untuk membuktikan diskriminasi di bawah teori yang berbeda, bahkan ketika alasan yang diberikan sah, tetapi merupakan tindakan kerja yang merugikan juga. Next. Selanjutnya kasus. Untuk materi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya materi kasus akan dilanjutkan oleh saya. Next. Soal pertama yaitu apakah kantor akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kesuksesan karir dari karyawan perempuan? Mengapa atau mengapa tidak? Identifikasi kebijakan akuntansi perusahaan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan retention rate dari pegawai perempuan. Lalu jawabannya adalah kantor akuntan publik seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap pegawai perempuan untuk kesuksesan karirnya. Hal ini disebabkan bahwa karakteristik psikologis perempuan lebih cocok dalam bidang akuntansi, seperti ketelatenan, ketelitian, kemampuan berhitung, daya ingat, dan ketahanan mental berhadapan dengan uang dan angka-angka. Selain itu, terdapat kesetaraan antara akuntan laki-laki dan akuntan perempuan dalam bekerja, terutama menyangkut motivasi, komitmen organisasi, komitmen bekerja, dan kemampuan kerja. Perbedaan yang ada lebih disebabkan karena masalah faktor-faktor psikologis personal individu. Jadi seharusnya tidak terdapat perbedaan dalam kesempatan dan peranan bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang akuntansi. Selanjutnya Ya, sebentar. Mohon maaf saya potong. Kita ulas dulu ya untuk jawaban soal nomor 1 ini ya. Mohon maaf saya potongnya Dik ya. Ini Pak. Oke, saya izin share untuk mengomentari jawaban Adik di versi Microsoft Word-nya ya. Nanti setelah itu Adik ambil alih lagi ya. Bukan bermaksud mencari-cari kesalahan ya, tetapi ini adalah proses proofreading namanya ya, dalam aktivitas akademis ya. Ini hal yang biasa ya. Jadi ibaratnya kalau Adik disuruh silahkan membuat meja gitu ya, dari kayu, maka Adik buat meja dari kayu jadi gitu ya. Tetapi masih belum enak untuk digunakan, ya belum enak dilihat, jadi perlu diamplas ya, dipelitur gitu ya. Proofreading tujuannya adalah seperti itu. Ketika Adik sudah saatnya menulis skripsi, ya, jadi mohon diperhatikan dengan baik ya. Menulis, saya tahu Adik pasti pintar menulis ya, mungkin menulis puisi dan sebagainya, menulis surat untuk pacarnya ya. Tetapi untuk tujuan akademis, menulis secara akademik itu membutuhkan usaha yang ekstra gitu ya. Apakah kantor akuntan publik, maksudnya Pricewaterhouse, memiliki, ini mohon ya, dicek ya spellingnya apakah sudah benar atau salah ya. Nanti dalam skripsi mohon diperbaiki ya, model-model seperti ini. Memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi ya kesuksesan karir dari karyawan perempuan. Mengapa atau mengapa tidak? Identifikasi kebijakan akuntansi perusahaan dan sebagainya ya. Oke. Saya menemukan ini ya, komentar dari saya. Dua kalimat awal. Kantor akuntan publik seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap pegawai perempuan untuk kesuksesan karirnya. Oke, saya kira jelas ya. Hal ini disebabkan bahwa karakteristik psikologis, ini huruf kecil ya, karakteristik psikologis perempuan lebih cocok dalam bidang akuntansi seperti ketelatenan, ketelitian, dan seterusnya ya. Jadi saya melihat ini dua kalimat ini kontradiktif. Yang satu mengatakan jangan dong diskriminasi terhadap gender ya, perempuan laki-laki gitu ya. Tapi berikutnya Adik menyampaikan statement, ada stereotyping di situ bahwa perempuan itu cocok dalam bidang akuntansi gitu ya, seperti ketelatenan dan seterusnya. Jadi kalimat pertama Adik menyarankan jangan mendiskriminasi perempuan ya, terhadap laki-laki. Tetapi statement kedua Adik mendiskriminasi laki-laki dengan menstereotypingkan kaum perempuan. Jadi seperti itu. Jadi dalam menulis ilmiah akademis diperhatikan dengan baik. Ide ceritanya seperti apa di dalam satu paragraf ya. Jadi ngambil alih dosen bahasa Indonesia. Ide pokoknya seperti apa, kemudian kalimat penjelasnya harap konsisten dengan ide pokoknya ya, kalimat utamanya. Oke, kemudian ya SPOK kalau bisa ya polanya. Oke, ya seperti itu penjelasan berikutnya ya tidak ya ada beberapa ini sih tapi saya tidak terlalu inginkan ya. Tapi intinya adalah saya menyoroti ini ya. Ada statement yang kontradiktif, ada pemikiran yang kontradiktif di kelompok ini.
di satu pihak menyarankan jangan diskriminatif, ya, tetapi di pihak lain ada statement yang justru menunjukkan diskriminasi, ya, stereotyping istilahnya. Ya. Contoh stereotyping itu kalau sekarang ya zaman yang lagi ribut-ribut ini ya pandemi ya, ada bisa tonton di banyak berita ya, saksikan di banyak berita, misalkan di Amerika Serikat itu lagi keras-kerasnya ya, stereotyping terhadap Asia ya saat ini, atau mungkin zaman dulu ya, sebelum pandemi, stereotyping terhadap kaum kulit hitam gitu ya, bahwa sangat melekat di dalam pemikiran mereka dari berapa generasi terus diturunkan gitu ya, bahwa orang kulit hitam itu adalah pekerja kasar gitu ya, kemudian dia tidak berhak untuk menduduki posisi strategis di negara itu dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh stereotyping ya. Jadi mereka mengesampingkan profesionalisme dan lebih menanamkan ya itu ya modelnya seperti itu ya, karena perbedaan warna kulit, apa istilahnya itu ya, karena ada catatan sejarah di masa lalu dan seterusnya. Dan itu melekat dan diturunkan terus ya, stereotyping ya. Begitu juga dengan ini ya, stereotyping perempuan itu adalah lebih telaten, teliti dan sebagainya ya. Kalau dibalikkan pertanyaannya, apakah tidak ada orang laki-laki yang seperti itu? Begitu juga kalau ada yang melakukan stereotyping terhadap laki-laki. Laki-laki itu misalkan kuat dan sebagainya ya, telaten, teliti mungkin juga ya. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada perempuan dengan kriteria seperti itu, kemampuan seperti itu? Ya, jadi mari kita hindari sikap-sikap stereotyping seperti ini. Ya, jadi intinya seperti itu ya, untuk kasus ini. Ya, non diskriminatif. Ya, silakan dilanjutkan. Bisa dilanjutkan lagi pertanyaan nomor 2-nya deh ya. Ya, untuk soal nomor 2 pertanyaannya adalah, di kalangan bisnis salah satu yang sering terdengar adalah referensi ke old boy network. Banyak wanita di perusahaan-perusahaan profesional mengeluh bahwa gender mereka menghalangi mereka dari menjadi anggota old boy network dalam perusahaan mereka. Didefinisikan dalam istilah Anda sendiri, apa yang dimaksud dengan old boy network? Haruskah perusahaan profesional berusaha untuk mencegah jaringan ini? Menurut kelompok kami adalah the old boy network itu didefinisikan sebagai sekelompok pria yang menentukan keputusan penting di perusahaan karena sesuai gender mereka adalah pria. Karena mereka pria, maka dalam penentuan promosi jabatan atau kenaikan gaji pun lebih mengutamakan para pria untuk meraihnya dan cenderung nomor duakan wanita. Akuntan wanita mungkin menjadi subjek bias negatif tempat kerja sebagai konsekuensi anggapan akuntan publik dalam profesi stereotip laki-laki. Partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan masih sangat lemah dalam dunia politik, sosial, maupun ekonomi. Dua penjelasan efek negatif dari stereotip gender pada akuntan publik wanita adalah situation counter-centeredness dan person-centeredness. Situation center merupakan hal yang penting yang dapat menentukan pengembangan karir profesional, sedangkan person-centered merupakan pandangan tentang bias gender yang berdasarkan sex role inventory. Menurut kami, perusahaan profesional terutama di negara maju penting untuk menghapuskan istilah the old boys networks. Ada kemungkinan reaksi wanita terhadap sikap pria yang memarginalkan keberadaan wanita, yaitu penolakan agresif terhadap ide-ide mereka dan bersikap pasif. Tanpa disadari, kedua reaksi tersebut berakibat serius dalam merusak keharmonisan hubungan tempat kerja. Hal ini juga menciptakan gap yang lebar antara pria dan wanita. Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih tadi sudah dibahas. Nomor 2 ya. Oke, jadi ada istilah old boy network ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam anak-anak sekolah, zaman kita sekolah ya, yang ngegeng-ngegengan gitu ya. Jadi kalau kita tidak satu visi, ya, kita tidak bisa dalam satu geng yang sama gitu ya. Di dalam bisnis, di dalam politik, saya kira ini bisa dibilang ya sesuatu yang common ya, yang biasa itu ya. Tetapi kalau ini dibawa ke
dalam konteks yang profesional, pekerjaan yang profesional, akuntan, gitu ya, di kantor akuntan publik, seharusnya geng-geng seperti ini, kelompok-kelompok ini seyogianya tidak ada itu ya. Tapi ya namanya manusia makhluk yang makhluk sosial ya. Mereka biasanya akan mengumpul, merasa nyaman, membentuk networknya sendiri gitu ya. Tapi kalau sebisa mungkin diminimalisir lah yang gini ya. Apalagi untuk tujuan jabatan tertentu gitu ya, jabatan yang seharusnya mengutamakan keahlian, ya, profesionalisme dan bukan ini nepotisme semacam itu ya, networking gitu ya. Ya, secara definisi ya, karena diminta di sini definisikan dalam definisi sendiri ya, saya kira sudah masuk ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, haruskah perusahaan profesional berusaha untuk memecah jaringan ini? Ya, mungkin maksudnya ya seperti tadi ya, meminimalkan praktik ini ya, pengotak-ngotakan ini. Oke. Ini ada jawaban dari adik ya, yang saya garis bawahi di sini atau soroti di sini adalah, menurut kami perusahaan-perusahaan profesional terutama di negara maju penting untuk menghapuskan istilah the old boy networks. Ya. Yang saya soroti adalah apa yang dimaksud dengan perusahaan profesional, kemudian mengapa hanya relevan untuk negara maju. Ya. Memangnya negara seperti kita, negara sedang berkembang atau yang negara belum maju, tidak penting untuk apa istilahnya, dalam tanda petik menghapuskan istilah old boy networks ini, ya. Dikotomi dikotomi orang-orang gitu ya. Saya kira ini relevan juga untuk semua ya, termasuk semua perusahaan, semua institusi gitu ya. Kelompok-kelompok seperti ini ya, yang pada akhirnya menjurus pada praktik-praktik diskriminatif itu sebaiknya dihilangkan gitu ya. Profesionalisme lebih penting daripada persamaan warna kulit, persamaan agama, ras dan sebagainya gitu ya. Oke, saya kira itu juga isu yang relevan yang kita hadapi sekarang ini ya. Oke, jadi itu ya highlight dari saya yang pertama. Yang berikutnya, lebih baik menggunakan istilah menghapus istilah ini, old boy networks ini, atau menghindari praktik ini. Saya kira pendapat saya menghindari praktik ini atau mengurangi praktik ini, ya, atau menghilangkan praktik ini. Ya, praktiknya yang dihilangkan bukan istilahnya. Sama seperti zaman pemilihan presiden kemarin ya, ada dikotomi antara cebong dan kampret, masih ingat ya. Kemudian ya apalagi ya kelompok Taliban dan apalagi lah namanya, kemudian Jawa non Jawa itu ya, kemudian minoritas mayoritas. Saya kira dikotomi seperti itu di zaman yang semakin modern ini seharusnya semakin tidak relevan gitu ya. Kita sama-sama menghirup oksigen ya. Pandemi ini ya, adik bisa lihat kejadian di India, bahwa agama, warna kulit dan sebagainya semuanya tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita terhadap oksigen ya. Kita sama-sama punya hak untuk tinggal di bumi, sama-sama punya hak untuk mendapatkan oksigen, udara yang bersih dan sebagainya itu ya, tanpa harus melihat agamanya apa, apalagi warna kulit dan sebagainya ya, mayoritas minoritas ya, harusnya tidak menjadi relevan ya, semakin maju dunia ini ya. Bukan malah mundur lagi pemikirannya itu ya. Jadi saya berpendapat bahwa upaya antisipasi praktik diskriminasi di dunia kerja itu adalah disediakannya misalkan mekanisme pengaduan ya secara internal di perusahaan. Ya, misalkan untuk kasusnya si Anne ini, Hopkins ini, dia bisa melaporkannya di serikat pekerjanya itu ya. Kalau di KPK ada namanya wadah pekerja itu ya. Kalau netral ya seharusnya itu bisa menjadi saluran yang pertama itu ya, jika ada persoalan dalam dunia kerja ya. Jadi masalah perburuhan dan sebagainya, penggajian, apalah ya, termasuk ini diskriminasi. Yang pertama kali bisa diajak bicara adalah serikat pekerjanya, ya. Mengadulah di sana. Ya. Oke, karena kalau orang perseorangan ada persoalan power relation di sana. Ya. Jadi mengadukan ke serikat pekerja, kemudian
serikat pekerja memediasi, harusnya bisa dibereskan dengan apa namanya, dengan cara dialog, gitu ya. Atau kalau tidak ada serikat pekerja, mungkin ada komite etik perusahaan, gitu ya. Di KPK ada komite etik, di mana lagi. Saya kira perusahaan yang bagus memiliki komite etik ini, gitu ya. Jadi kalau ada pelanggaran yang sifatnya bukan pidana, tapi lebih bersifat etika, di sana ada sidang komite etik perusahaan. Ya. Di sana harusnya bisa diselesaikan. Ya. Oke, jadi ya itu setidaknya upaya internal perusahaan untuk menghindari praktik-praktik diskriminatif seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu komentar dari saya. Silahkan dilanjutkan ke nomor 3 ya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Misalkan sebuah objek client audit untuk auditor diberikan karena gendernya atau ras, identifikasikan tindakan alternatif auditor dalam mengambil kasus seperti itu. Tindakan alternatif kantor akuntan mana yang Anda percaya harus diambil? Teori psikologi keperilakuan menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama yang dapat menjelaskan pengaruh gender terhadap audit judgment, yaitu risk aversion dan selectivity hypothesis. Perempuan cenderung lebih menghindari resiko jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini kemudian mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Riset di bidang akuntansi menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, perempuan cenderung lebih berhati-hati apabila dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi, hal tersebut tidak semata-mata membuat keberadaan wanita sebagai auditor menjadi terbatasi. Kantor akuntan publik dapat melibatkan auditor wanita secara tidak langsung. Dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki auditor wanita menunjukkan kualifikasi yang dimiliki serta auditor wanita diharapkan mengesampingkan emosi yang membuat wanita dipandang berbeda dalam melakukan pekerjaan. Nomor 3 sudah selesai dijawab, Pak. Ya, tadi adik sampaikan sini ya. Ini lupa saya sampaikan, saya highlight. Kalau perempuan cenderung lebih menghindari risiko, gitu ya. Saya kira ini juga stereotyping ya. Ya, ini saya kira juga stereotyping. Adik ada yang sedang belajar pasar modal, mengambil pasar modal, mata kuliah pasar modal, atau sudah selesai mengambil mata kuliah itu? Sedang mengambil atau sudah selesai? Atau akan mengambil mata kuliah itu? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh ya. Ya berarti adik ya tahu yang namanya risk averter sama risk seeker itu ya. Yang memiliki profil risiko yang tinggi dan yang rendah ya. Yang tinggi berarti dia suka sama risiko, risk seeker ya, dia mencari risiko, mencari saham-saham atau aset-aset investasi yang risikonya relatif tinggi ya, dengan harapan dapatkan return yang lebih tinggi ya, karena risiko dan return hubungannya positif ya, searah. Jadi semakin tinggi risiko, semakin tinggi expected return-nya. Ya, saya kira dia paham ya, kalau sudah mengambil mata kuliah itu. Begitu juga sebaliknya, tidak suka sama risiko, menghindari risiko, berarti dia rela untuk mendapatkan return yang lebih rendah. Saya kira kalau statementnya seperti ini, maka perempuan cenderung lebih menghindari risiko. Ya, kalimat yang stereotyping ini, itu berarti kalau dalam konteks pasar modal, berarti semua perempuan, jika perempuan ini adalah investor, maka return yang dihasilkan atau direalisasikan akan lebih rendah daripada laki-laki ya. Ini dia. Nah, jadi dia perempuan memilih saham dengan karakteristik risiko yang lebih rendah sehingga expected return kemudian realized return-nya lebih rendah gitu ya. Laki-laki lebih tinggi ya. Saya kira ini juga tidak bisa dipukul rata ya. Ya ini stereotyping, kemudian ya ini ya, saya sampaikan ini, tindakan alternatif. Ya, statement saya adalah penugasan audit didasarkan pada pengalaman, kinerja historis, ya track record-nya, komitmen menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, ya bukan berdasarkan gender stereotyping. Gitu ya. Jadi ya dalam menugaskan auditor ya untuk klien tertentu, misalkan si Ann Hopkins ini adalah sudah menjadi manajer
senior manager di Pricewaterhouse, asumsi kita adalah ia sudah berpengalaman mengaudit berbagai jenis sektor, ya, berbagai jenis perusahaan di sektor yang beragam, sudah kaya akan pengalaman, ya, apalagi disebutkan dalam kasusnya mampu apa istilahnya itu, mendapatkan klien sampai 40 juta dolar itu ya nilainya ya, dan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Ya. Jadi track record seperti itu sebaiknya yang diutamakan, dinilai, ya, pengalaman, track record kinerjanya, ya, kemudian komitmen selesai sampai tuntas bekerja itu ya. Kan ada juga orang yang ketika bekerja dia tidak bekerja, orang lain disuruh bekerja, tetapi begitu ada hasilnya dia yang mengakui, ya. Itu bukan orang yang committed, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penilaian seperti itu yang harusnya diutamakan, ya, bukan karena apakah dia laki atau perempuan, gitu ya, warna kulit dan sebagainya. Oke, yaitu statement dari saya. Ya. Berikutnya, ini yang saya tidak paham. Kantor akuntan dapat melibatkan auditor wanita secara tidak langsung. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin bisa langsung direspons. Gimana, Dek? Yang ini? Melibatkan wanita secara tidak langsung itu? Maksudnya mungkin seperti ini Pak, memberikan konsultasi Pak ketika ada klien yang harus ditangani, jadi wanita tidak langsung mengaudit tapi menjadi konsultan dalam proses audit tersebut Pak, gitu. Oke. Berarti ada segregasi, ada pembedaan bahwa perempuan pekerjaannya harus misalkan administratif, kemudian atau konsultatif, kemudian laki-laki pekerjaannya di lapangan, gitu ya, mengaudit di lapangan dan sebagainya. Ya, lagi-lagi itu adalah stereotyping. Ya. Jadi ada inkonsistensi antara ide besar adik, ya, respon adik yang mengatakan sebaiknya jangan diskriminatif, gitu ya, tapi ada beberapa statement penjelasnya yang kontradiktif. Ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotyping, termasuk yang tadi dijelaskan itu, bahwa perempuan atau wanita, saya nggak tahu ya wanita atau perempuan yang lebih tepat ya, perempuan sebaiknya apa tadi itu tidak sebaiknya mungkin yang sifatnya konsultatif, gitu ya, seperti si Ann Hopkins ini tetap aja di divisi konsultasi, gitu ya, tidak berhak untuk menjadi partner, ya. Itu bentuk nyata dari diskriminatif, gitu ya. Jadi mengesampingkan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan lebih mengutamakan persoalan atau sibuk mempersoalkan dia laki-laki atau perempuan, gitu ya. Oke. Tapi jadi intinya adalah ketika adik berargumen, sebaiknya perhatikan ide pokoknya, kalimat utamanya, ide dasarnya apa. Oke, saya memposisikan saya tidak suka dengan diskriminasi. Nah, jadi nanti kalimat penjelasnya dibuat agar konsisten, gitu ya. Jangan sampai tercampur aduk sehingga yang membaca bingung. Ini adik memposisikan diri setuju dengan diskriminasi atau menentang diskriminasi, gitu ya. Oke, saya kira itu komentar dari saya. Silahkan dilanjutkan nomor 4. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Kasus nomor 4. Aturan nepotisme dari banyak perusahaan profesional menimbulkan ketidaknyamanan besar bagi pasangan suami istri yang bekerja atau yang mempunyai keinginan untuk bekerja. Pada perusahaan itu, membahas nilai dan manfaat dari aturan ini dan dalam pengaturan akuntansi publik. Dalam prakteknya, apakah Anda percaya aturan ini sama-sama adil atau tidak adil untuk kedua jenis gender? Jawabannya, profesionalisme auditor tidak hanya dilihat dari pengalaman, namun dapat ditinjau dari sisi gender. Gender adalah perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan gender terbentuk karena proses sosial budaya. Wanita memiliki peranan yang penting dalam kehidupan ini. Dalam beberapa tahun, jumlah wanita karir meningkat seiring berkembangnya kemajuan zaman. Seperti pada tahun 1989, jumlah manajer di Indonesia sebanyak 5.000 orang, dan pada tahun 1990 berkembang menjadi 15.000 orang.
Namun wanita masih memiliki diskriminasi gender yang terjadi dalam kehidupan. Kendala lain yang menghadapi kaum perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender adalah kualitas perempuan itu sendiri. Karena memang harus diakui bahwa kualitas perempuan memang belum kompetitif ditinjau dari aspek kemampuan yang dimiliki seorang wanita. Selain faktor kemampuan, motivasi karyawan itu juga berpengaruh terhadap kemajuan karirnya. Ada banyak penelitian yang telah meneliti pengaruh gender terhadap audit yang menunjukkan tidak adanya pengaruh gender terhadap tindakan audit. Gender tidak mempengaruhi perilaku auditor dan tindakan auditnya. Gender pun tidak berpengaruh pada audit judgment. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor wanita dan pria dengan perbedaan sifat dan karakter tidak berpengaruh pada judgment yang akan diambil. Peneliti Amerika, Hardis, Prices, dan Branson mengemukakan meskipun wanita lebih beresiko dibanding pria, namun ketika wanita menjadi seorang auditor, ia tetap setara dengan pria dalam melakukan tugasnya. Perbedaan antara wanita dan pria dalam profesi audit tidak terlihat dan berdampak pada kualitas atas audit yang dilakukannya. Jadi, sangat tidak adil apabila masih ada diskriminasi antara gender pada profesi auditor karena sejatinya kredibilitas profesionalisme hanya kompetensi masing-masing pribadi yang menentukan. Terima kasih. Soal nomor 4 sudah dijawab, Pak. Ya, oke. Sebelum saya memberikan feedback, mungkin komentar tentang ini ya. Ini isu yang menarik ya. Nepotisme, ya, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangan suami istri yang bekerja dan seterusnya ya. Ya, di dalam beberapa bidang pekerjaan atau jenis pekerjaan memang ada larangan bahwa suami istri bekerja di tempat yang sama. Gitu, ya. Saya punya beberapa keluarga yang mengalami ini ya. Om tante bekerja di tempat yang sama, waktu itu belum menikah, sama-sama bekerja di sebuah bank yang cukup besar ya. Kemudian karena jatuh cinta lokasi gitu ya. Kemudian mereka menikah, tetapi kemudian diharuskan salah satu harus istilahnya itu keluar gitu ya. Jadi tidak bisa dua-duanya bekerja di tempat yang sama. Sepengetahuan saya itu ada dalam tanda petik ya diskriminasi seperti itu di sektor perbankan gitu ya. Bukan hanya 1-2 kasus dari anggota keluarga saya, tapi ada cukup banyak ya, terutama om dan tante gitu ya, yang tadinya waktu masih pacaran ya mereka bisa bekerja di tempat yang sama, begitu menikah salah satu harus keluar. Tetapi ada juga bidang pekerjaan yang lain yang memperbolehkan, ya boleh-boleh aja sih ya, kenapa tidak suami istri bekerja di tempat yang sama ya, contohnya ya sebagai dosen gitu ya, sebagai dosen ya contohnya ya, kalau yang saya tahu aja ya, sehingga terkonfirmasi. Ya di tempat kita, di kampus kita ya ada bisa tahu sendiri ya, ada suami istri yang sama-sama menjadi dosen, PNS ya di tempat yang sama, boleh-boleh aja ya, karena aturan tidak melarang. Bahkan suami istri, anak, menantu, apalagi ya, kakek nenek dan sebagainya, ada yang ngumpul gitu ya. Hal yang tidak dilarang itu artinya tidak melanggar peraturan. Ya, tetapi dari apa yang saya sampaikan tadi, itu berarti ada standar ganda, kalau bisa dibilang seperti itu ya, yang kalau dipikir-pikir juga diskriminatif ya, mengapa sektor tertentu boleh, kenapa di sektor lainnya juga tidak boleh. Ya, siapa tahu nanti adik jadi pemimpin di negara ini, ya, mungkin ini menjadi perhatian ya, mengapa orang yang bekerja di bank tidak boleh, gitu ya, atau di kantor akuntan publik seperti kasus ini, kenapa tidak boleh, kenapa mereka harus resign ya, mengapa di pekerjaan yang lain boleh gitu ya, bahkan sampai anak beranak bercucu boleh kumpul gitu ya. Tetapi kalau kita bicara masalah peraturan, sepanjang peraturan tidak melarang, kenapa takut gitu ya, kalau suami istri anak cucu semuanya bekerja di tempat yang sama ya. Zaman dulu waktu zamannya, mohon maaf, Orde Baru, bukan maksud saya menjelek-jelekan, tetapi ini bisa ditelusuri kebenarannya, bahwa suami, istri, anak, cucu, dan sebagainya bisa sama-sama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR MPR zaman dulu ya. Mungkin suaminya di DPR fraksi apa, ya,
suami istrinya di fraksi mana gitu ya. Kemudian anaknya dibagi di apanya itu ya. Jadi semuanya kumpul. Hal yang tidak dilarang oleh peraturan sehingga ya mereka ya ngumpul di sana itu ya. Tetapi kalau kita bicara persoalan etika, kalau kita berbicara beyond legal aspects gitu ya, di luar dari aspek legalitas, maka seharusnya ada kerisihan di dalam diri masing-masing ya. Jadi ya walaupun suami atau istri atau anak atau apalah anggota keluarga itu memiliki kemampuan yang baik, tetapi oleh karena kita sudah bekerja di tempat itu, seharusnya bukan harusnya, sebaiknya secara etika, kalau kita selangkah lebih maju pemikirannya, sebaiknya tidak mengizinkan anggota keluarga kita bekerja di tempat yang sama, gitu ya. Karena ya terkait dengan power relations, ya. Ketika suami, istri, anak, cucu bekerja, ya itu akan membentuk sebuah power, gitu ya, yang akhirnya mengalahkan aspek yang lainnya, gitu ya. Profesionalisme bisa terabaikan hanya karena nepotisme ini, gitu ya. Ketidakenaan dan sebagainya itu diutamakan daripada profesionalisme. Ketika harus menegur si A yang jelas-jelas salah, tetapi oleh karena ini adalah anaknya si A, suaminya si A, istrinya si A, maka menjadi sungkan untuk menegur, gitu ya. Jadi itu adalah dampak dari nepotisme jika istilahnya itu diutamakan daripada profesionalisme, gitu ya. Oke, jadi kalau menurut saya sih kalau secara hukum tidak dilarang tidak masalah memang, tetapi secara etika memang alangkah lebih eloknya jika tidak ada sanak famili yang bekerja di tempat yang sama, ya. Penting sekali untuk mengutamakan profesionalisme ketimbang nepotisme, ya. Walaupun dalam artian yang masih positif juga. Nepotisme, oke, dia adalah istri saya, tapi dia memiliki kualifikasi yang baik, ya. Pengalaman kerja yang baik, tetapi kalau dibawa ke ranah etika, ya sebaiknya jangan, ya. Masih ada lapangan pekerjaan yang lain yang bisa dimasuki, ya. Apalagi kalau kita yakini bahwa istri atau sanak famili kita itu orang yang kualitasnya bagus, ya kenapa harus takut, ya? Kenapa harus gabung sama kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, komentar dari saya personal ya. Iya, ini ya. Kemudian dari jawaban statement awal adik ini agak sedikit membingungkan ya. Ada statement profesionalisme auditor tidak hanya dilihat dari pengalaman, namun dapat ditinjau dari sisi gender. Nah, jadi lagi-lagi ini membingungkan ya. Di satu pihak ada ingin membicarakan profesionalisme yang harusnya terbebas ya dari bias diskriminasi gender dan sebagainya. Tetapi adik memasukkan statement bahwa isu gender ini bisa dimasukkan juga gitu ya, di dalam aspek profesionalisme. Saya kira ini jadi membingungkan ya. Jadi profesionalisme seharusnya tidak dipengaruhi oleh gender ya. Profesional ya profesional ya, sama dengan profesionalisme tidak bisa dipengaruhi oleh agamanya gitu ya, rasnya dari mana, keturunan siapa gitu ya, anaknya siapa ya, seharusnya tidak seperti itu. Profesionalisme ya karena track record-nya, komitmennya dan sebagainya yang bagus, bukan karena gender dan sebagainya tadi itu ya. Jadi mesti dibuat konsisten dengan semangat non-diskriminasi. Kemudian berikutnya, kualitas perempuan memang belum kompetitif ditinjau dari aspek kemampuan yang dimiliki seorang wanita. Saya kira ini kalimat yang tendensius, yang over judgmental ya, tanpa didasarkan atas data itu ya. Mengapa berani mengatakan kualitas perempuan belum kompetitif? Ya? Apalagi sini, karena memang harus diakui bahwa kualitas perempuan memang harus, ini kaum perempuan bisa bisa marah besar ya. Mungkin bisa kalau mau ada klarifikasi silahkan ya, silahkan diinterupsi. Ini juga ya, wanita lebih berisiko dibanding pria. Saya belum cek penelitian ini ya.
Kemudian ini agak kontradiktif dengan kalimat pembuka tadi ya. Jadi sangat tidak adil apabila masih ada diskriminatif, mungkin masih ada diskriminasi mengenai klasifikasi gender pada profesi auditor. Jadi sangat tidak adil, masih ada diskriminasi, okay. Karena sejatinya kredibilitas dan profesionalisme hanya kompetensi masing-masing pribadi yang menentukan. Oke, jadi intinya di kalimat terakhir ini adik mengatakan profesionalisme, kredibilitas, kompetensi itu ya, itu adalah komponen yang menentukan karir seseorang ya. Dan saya kira kita semua sepakat idealisme ini ya. Jadi seorang itu bisa maju kalau memang dia kredibel, profesional, kompeten, dan sebagainya. Yang bagus-bagus lah pokoknya. Integritasnya bagus dan sebagainya ya. Bukan persoalan dia laki-laki atau perempuan, ya, suku mana, ya, agamanya apa, ya seperti itu ya. Nah, jadi makanya saya bilang sini, statement pertama ini bertolak belakang atau inkonsisten dengan statement yang terakhir. Oke ya, ya saya kira itu ya. Ini proses pembelajarannya, proses belajar. Jadi tidak masalah ya. Oke, nanti kalau adik buat skripsi, ya mohon dibuat kalimat yang konsisten. Jadi ide besarnya maunya seperti apa, nanti setiap bab, setiap paragraf, setiap kalimat harus konsisten. Ya, ini proses pembelajaran ya. Oke, silakan nomor 5. Beberapa kantor akuntan publik besar diminta untuk memberikan informasi kepada Senat luar Amerika Serikat selama 1976 terhadap investigasi profesi akuntansi di mana perusahaan mengklaim bahwa permintaan tersebut adalah privasi mereka. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan perusahaan ini? Dari sudut pandang Anda melihat, mengapa? Bahkan jika pengungkapan tersebut dianggap sebagai pelanggaran privasi yang mereka benarkan dari perspektif kepentingan publik. Jawabannya, menurut kelompok kami, tidak setuju dengan pernyataan perusahaan yang menyatakan adanya investigasi ini merupakan sebuah pelanggaran privasi jika dilihat dari kasus. Adanya diskriminasi antara pekerja, baik itu dalam segi jenis kelamin atau bahkan dari ras. Perusahaan melakukan perbedaan antara hak dan kewajiban yang dapat didapatkan antara satu pekerja dan pekerja lain. Adanya pengungkapan atau investigasi terhadap perusahaan tersebut akan dapat menjadi salah satu kontrol dalam proses pengelolaan perusahaan agar tidak melakukan diskriminasi publik juga akan mampu melakukan pengawasan. Sekian pemaparan dari soal nomor 5, Pak. Ya, di sini disebutkan apakah kita setuju gitu ya, kalau perusahaan dalam hal ini adalah kantor akuntan publik melakukan pengungkapan ya kepada US Senate Subcommittee itu ya, kalau nggak salah ya, mengenai berapa jumlah laki-laki perempuan gitu ya sebagai partner dan sebagainya. Nah, diminta melakukan disclosure di sana, pengungkapan, membuat disclosure, dan ya di sana ada pertentangan ya, ada 2 dari 8 kantor akuntan publik yang tidak bersedia menyampaikan, betul ya, sisanya hanya 6 yang bersedia. Nah, ini isu menarik ya, ini versi jawaban saya, pemikiran saya, dan ini memang saya kira nyata dalam dunia kita sehari-hari ya. Ini ya, tidak mengungkapkan atau absennya perempuan di perusahaan mungkin diasosiasikan sebagai unawareness ya. Jadi kalau adik punya usaha ya, punya perusahaan dan perusahaannya besar gitu ya. Nah, kemudian adik tidak melakukan pengungkapan dalam kasus seperti ini ya. Atau mungkin tidak ada perempuan sama sekali dalam kenyataannya, mungkin adik akan dicap perusahaan yang tidak aware terhadap emansipasi perempuan dan sebagainya itu ya. Kemudian kalau seandainya adik melakukan pengungkapan, entah itu di laporan atau apa itu ya, atau kalau ada lembaga yang meminta adik menyampaikan informasi berapa jumlah laki-laki perempuan dan sebagainya, manajer laki-laki perempuan dan sebagainya. Kalau adik ungkapkan dan ternyata jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki di posisi yang sama itu ya, bukan saya, yang sama maksudnya. Nah, ini ya. Jadi mengungkapkan data bahwa jumlah perempuan yang relatif lebih sedikit daripada jumlah laki-laki di posisi yang sama,
misalkan di posisi manajer ya, atau direksi gitu ya, mungkin bisa diasosiasikan sebagai perlakuan perusahaan yang diskriminatif. Gitu ya. Padahal udah jujur bilang ya, jumlah manajer ada 5 orang perempuan, laki-lakinya ada berapa? Oh, ada 20 orang. Wah, kok sedikit banget? Gitu. Wah, diskriminatif gitu ya. Oke, serba salah ya. Kemudian upaya menetapkan kuota, ini kan termasuk di pemilihan umum juga begitu ya. Kita ada kuota perempuan sekian gitu ya. Nah, kuota ini ternyata bermasalah juga ya. Jadi upaya menetapkan kuota perempuan agar sama dengan laki-laki gitu ya, mungkin diasosiasikan sebagai keputusan yang terlalu dipaksakan. Mengapa demikian? Ya, misalkan ya, laki-laki manajer laki-laki ada 30 orang, perempuan juga mestinya 30 orang juga, biar sama, kesetaraan gender gitu ya. Nah, kalau tidak ada sumber daya yang memenuhi persyaratan untuk level manajerial seperti itu, ya apakah harus dipaksakan, kan begitu ya. Nah, sebaliknya juga, kalau seandainya ada lebih banyak dari 30 orang perempuan yang hebat, yang pantas untuk menduduki jabatan itu, apakah kita mesti batasi dia sampai hanya 30 orang? Gitu ya. Gitu ya. Mengapa tidak bisa lebih dari 30 orang? Jadi memang ini adalah perdebatan yang sangat panjang gitu ya, dan bisa dipelintir kemana-mana itu ya. Tidak mengungkapkan salah, dibilang tidak aware, mengungkapkan dengan jujur bahwa memang kenyataannya perempuan tidak melakukan diskriminasi sesungguhnya, tetapi sudah mengutamakan profesionalisme gitu ya. Dan memang karena yang perempuan dan laki-laki sekian ya yang pantas secara profesional untuk menduduki jabatan itu, ternyata dituduh diskriminatif gitu ya. Wah, perempuannya lebih sedikit daripada laki-lakinya gitu ya. Nah, kemudian kalau oke, kita buatkan kuota deh, kebijakan kuota. Oke, kuota perempuan dan laki-laki sama gitu ya. Wah, ada lagi kritik, wah dipaksakan sekali gitu ya. Kalau dia tidak mampu, apa harus dimasukkan ke sana gitu ya, di level manajemen itu gitu ya. Wah, dikritik lagi. Oke, terus kalau ada lebih banyak perempuan dari jumlah kuota itu, apa ya tetap harus dibatasi, apa bisa diperbesar lagi kuotanya gitu ya. Nah, jadi itu penuh perdebatan. Oke. Nah, ya itu bisa jadi topik penelitian yang bagus ya. Biasanya topik penelitian yang baik adalah penelitian topik yang banyak ada perdebatan di sana. Oke, nah ini pelanggaran privasi ya. Ini sebenarnya isu privat atau tidak ya. Mengapa perusahaan atau kantor akuntan publik ini mesti dipaksa untuk mengungkapkan berapa jumlah partner perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Mungkin di tahun 1970-an, seperti dalam konteks kasus ini adalah merupakan isu privat. Ya. Ngapain juga si US Senate Subcommittee ini meminta kita untuk mengungkapkan berapa laki-laki, berapa perempuan, partnernya, dan sebagainya. Ya. Jadi ya masuk akal juga kenapa mereka bereaksi seperti itu ya. Namun saat ini dalam konteks kekinian itu ya, akuntabilitas itu memang bukan hanya persoalan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ekonomi atau keuangan, tapi juga sosial dan lingkungan. Karena perusahaan itu berada di sekitar masyarakat dan juga di lingkungan gitu ya. Nah, jadi bottom line perusahaan, laporan keuangan perusahaan, laporan perusahaan ya, saya kira bukan lagi soal profit atau loss gitu ya, yang menjadi concern pengguna laporan, tetapi kinerja ekonomi secara keseluruhan, apakah memberikan manfaat pada orang banyak, gitu ya, bukan hanya kepada pemegang sahamnya, kemudian bagaimana kinerja sosialnya, dan juga lingkungannya. Gitu ya. Nah, ini menjadi tren baru dan tren ke depan saya kira ya. Apalagi pasca pandemi ini ya, saya kira persoalannya bukan persoalan untung atau rugi, tetapi kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial gitu ya, juga jadi relevan ya. Adik bisa cek ya, ketik aja di search engine apapun ya, Global Reporting Initiative ya, GRI, itu merupakan salah satu framework
ya untuk pelaporan non finansial, ya. Pelaporan, kalau orang bilang mungkin CSR ya, tapi ini lebih dari sekedar CSR. Kalau CSR itu identik dengan philanthropic atau charitable activities ya, tetapi kalau GRI ini semangatnya adalah sustainability gitu ya, keberlanjutan yang bukan sifatnya filantropis gitu ya, yang sifatnya sumbangan atau memberikan bantuan dan sebagainya gitu ya, tetapi lebih komprehensif, holistik ya. Dan adik bisa lihat di database-nya ya, ini bisa jadi database untuk riset adik ya kalau tertarik ya. Sudah banyak perusahaan yang secara voluntary ya, secara sukarela melakukan atau membuat laporan non finansial ini ya, dengan mengacu kepada standar, sekarang namanya GRI standards ya, dulu namanya GRI guidelines ya. Tapi walaupun GRI standards, standar ini juga masih sifatnya voluntary ya, tidak seperti International Financial Reporting Standards ya, walaupun sama-sama istilahnya standards, tapi belum sifatnya mandatory ya, yang wajib gitu ya. Jadi walaupun sukarela, sudah cukup banyak perusahaan yang di seluruh dunia ya, besar kecil apapun bentuknya, sukarela membuat laporan ini. Jadi salah satunya ya, salah satu yang dilaporkan itu adalah disclosure mengenai tanggung jawab sosialnya mereka gitu ya. Tanggung jawab sosial bukan hanya CSR yang seperti saya maksud tadi, tetapi ada pengungkapan ini, misalkan ya dari GRI guidelines-nya ya, yang belum lama ini sudah diganti menjadi standar. Ini ada yang namanya ini GRI G4 LA12 ya. Ini ada statement perusahaan sebaiknya mengungkapkan ini. Ada composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity. Ya, jadi perusahaan mengungkapkan ya komposisi laki perempuan berdasarkan usia, kelompok minoritas, dan indikator keragaman lainnya itu ya di governance bodies ya, misalkan di board of directors-nya gitu ya. Jadi dari sekian banyak board of directors, berapa laki, berapa perempuan berdasarkan kategori usia gitu ya. Kemudian adakah kelompok minoritas gitu ya, dan sebagainya. Jadi diungkapkan seperti itu ya. Dan dengan begitu banyaknya perusahaan yang mengacu kepada GRI ini, itu menunjukkan bahwa informasi ini yang dulunya dianggap privat, sekarang bukan lagi privat, tetapi sudah menjadi public ya. Jadi sudah menjadi public information yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang biasa gitu ya saat ini dalam konteks kekinian. Tapi ya tahun 1970-an ya transparansi belum dituntut seperti saat ini gitu ya. Saya kira cukup wajar, bisa dipahami bahwa mereka kaget gitu ya, 8 akuntan publik ini kaget mengapa lembaga ini menginginkan pengungkapan informasi seperti itu gitu ya. Itu kan urusan kita gitu ya. Mau laki-laki atau perempuan jadi partner itu urusan kita gitu ya. Oke, saya kira itu komentar dari saya ya. Oke. Gimana di kelompok 2 kelompok 12 ada yang mau direspons, diklarifikasi atau apa? Atau adik-adik dari kelompok lain ada yang mau berkomentar, silakan. Tidak ada? Saya kasih kesempatan. Enggak? Ada? Enggak ada. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri ya. Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih banyak kelompok 12 atas pembahasan dari kasus Hopkins versus Pricewaterhouse. Jadi apa yang kita diskusikan tadi semoga bermanfaat ya. Dan dengan berakhirnya pembahasan kasus audit tadi, maka berakhir juga pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Ya. Kuliah hari ini saya akhiri sekarang. Sampai ketemu minggu depan ya.
Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Yuk, mari. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore. Yuk, yuk. Yuk, mari. Terima kasih, Pak.